Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Ya. Mau perang ada jimatnya. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Ya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja yang gelang penyan. Begah dia, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat biar nggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-muhim dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzah fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani. Gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan lek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut nggak pernah dimaju. Iya, karena nggak bawa jimat. Atau sebagian jimat nggak berlaku, nggak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia nggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan. Maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Gak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid gak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le orang malim. Hana perle koh butuh. Iya. Mia itok le ule itok si walaupun nasi ploh ne buleng dari orang paling malim itu ya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi, gebah benang tikrek nepruh-pruh sihat Nabi, wah, uri nang tengah hamil. Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, no jaleh. Nampak benang kali long pruh bah. Nyo Al-Baqarah ngalimron ka kena mendung. Mak begat baru ya. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo miuna cincin yang bajaron nuho kaja hande ke. Yo kana atau dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka ila wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa salat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia nggak khawatir sial hidup tanpa salat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas salat, zakat, riba, khamar 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi nggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Salat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, 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 akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap.